dari sudut kepercayaan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran sesat. Karena kita meyakini dalam akidah kita, kepercayaan kita, iman kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan itu ada ayatnya, banyak hadisnya, pemahaman ijma ulama. Tidak seorang alim pun yang menyatakan ada kemungkinan Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tapi Ahmadiyah memang mengakui itu, walaupun ketika ketemu saya tidak mengakui. Bukan, jadi mereka tidak punya kepercayaan itu. Wallahu a'lam. Tapi dalam bukunya yang saya baca itu ada Nabi Ahmad atau Nabi Mirza Ghulam Ahmad itu. Jadi jika benar mereka mempercayai ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka itu sesat. Syiah, apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq, sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Tapi ibu percaya pada imam 12? Ibu serba salah. Mau dijawab percaya, berarti Syiah. Tak percaya, halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan. Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang sebetulnya ada Quran yang 3 kali lipat daripada itu yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kulaini berjudul Al-Kafi. Yang keempat, kita meyakini bahwa nikah kontrak itu haram. Sedangkan mereka al-mut'atu dinuna, nikah mut'ah, nikah kontrak adalah bagian dari ajaran agama. Siapa yang tak mau nikah kontrak, maka laisa minna, bukan golongan Syiah. Mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah temporer. Aku nikahin engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dalam Islam tak bisa. Hati-hati kalau ada anak kampung kita pergi kuliah ke Iran, nanti dia nikah mut'ah. Na'udzubillah.
baca tentang pengalaman dokter di Bandung. Dokter penyakit kelamin di Bandung heran menengok perempuan pakai cadar tapi penyakit kelamin. Kenapa? Gonta-ganti flash disk kena virus. Baca, cari di internet, ada bukunya itu, pengakuan dokter penyakit kelamin tentang jamaah Syiah yang gonta-ganti pasangan. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah, apa itu taqiyah? Bunglon, kalau dia nempel ke pokok warna hijau, dia hijau. Kalau menempel buah warna merah, dia merah. Kebetulan di sini banyak ahlus sunnah, maka dia mengaku, aku ahlus sunnah. Tapi kalau banyak Syiah, aku Syiah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah, out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul, Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas loh. Betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Utsman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini. Syekh, kata beliau di halaman 9-nya, faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu madhabnya Imam Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian, entah datangnya dari mana, aliran-aliran yang menyimpang.
Buktikanlah ini dengan tanda tanganmu. Kalau memang UAS sudah bertobat untuk menegakkan khilafah, ya silakan saja, kita nggak akan melarang dakwah. Sudah berapa kali sudah diklarifikasi, saya bukan anggota Hizbut Tahrir. Di topinya itu ada lambang La ilaha illallah. Kalau semua kalimat la ilaha illallah kalian identikkan dengan Hizbut Tahrir, lalu bagaimana dengan peti jenazah? Bagaimana dengan orang yang mobilnya ditulis la ilaha illallah? Sudah diklarifikasi lewat upacara bendera, diklarifikasi lewat video kita di dalam hutan mengajari anak-anak. Sudah enggak juga, ini orang mau apa? Mau viral. Kalau saya melanggar aturan agama, kita punya Majelis Ulama Indonesia, panggil sidang, saya siap datang ke kantor. Kalau saya melanggar secara hukum, itu domain polisi, kita negara hukum.